Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, gila men. Akhirnya Carboni akan segera hengkang dari Inter. Kenapa? Karena De Zerbi benar-benar ngebet dan benar-benar berusaha untuk mendatangkannya. Sekarang perwakilan dari Marcel lagi berdiskusi dengan Inter dan juga perwakilan Carboni. Carboni sekarang masih berlibur. Dan apakah dia mengiyakan ke Marcel? Kayaknya iya guys. Dan ini adalah pinjaman senilai 4 juta dan opsi membeli 36 juta. Jadi totalnya sekitar 40 juta. Tapi Inter punya buyback. Jadi aman ya guys ya. Kalau suatu saat memang seperti gue bilang bahwa memang setahun atau 2 tahun lagi ini akan meledak nih si Carboni ini. Ini pemain bagus dan masih muda sekali. Jadi nggak apa-apa dia dikasih waktu untuk bermain di Liga Prancis dan ini akan membuktikan siapa dia sebenarnya. Karena memang di slotnya Inzaghi dia tidak masuk rencana, jadi kemungkinan ya Marcel yang akan mendapatkan. Dan akhirnya Inter memberi kesempatan untuk Marcel untuk meminjam dan punya opsi membeli. Jadi kita akan kehilangan lagi pemain muda ya guys ya. Kemarin pemain-pemain muda sudah banyak yang dipinjamkan dan juga ada yang dijual. Dan ini juga salah satu pemain masa depan Inter. Semoga aja dia gacor di sana dan Inter bisa mengambil kembali ya untuk si Carboni. Kita lihat aja here we go-nya apakah akan terjadi dalam beberapa hari ke depan atau bagaimana. Dan juga yang jelas Inter sudah berencana merombak lini serangnya. Inter baru punya penyerang ketiga Taremi, terus penyerang pertama Lautaro dan Marcus Thuram ada 3, dan 2 lagi Arna Taufik dan Korea. Korea kemarin diminati oleh Lazio dan kita akan menunggu bagaimana pergerakan Lazio atau dia diputus kontrak. Itu aja 2 pilihannya. Terus juga Arna Taufik juga Inter pengen mengeluarkan dia, tapi belum ada peminat dari untuk si Arna Taufik. Makanya kita lihat nanti guys, apakah Arna Taufik ini akan dijual karena memang kalau slotnya penyerang ini keluar salah satu Korea atau Arna Taufik ya ini kemungkinan Gudmundsson datang itu juga masih ada peluang guys. Cuman kan masalahnya untuk Gudmundsson ini masalah hukum dia di Islandia nih yang Inter khawatirkan. Kalau Inter beli dia mungkin dengan pinjaman mahal, tapi ternyata dia skandal kasus dia di Islandia itu terbukti, wah dia nggak bakal bisa bermain guys. Nah ini kan bahaya. Jadi Inter salah satu itu sih sebenarnya pemikiran-pemikiran Inter dan melihat peluang-peluangnya seperti itu. Jadi kita lihatlah kalau Korea dan Arna Taufik pergi. Nah sekarang lagi mencuat juga kemarin Memphis Depay ditawarin ke Inter. Nih pemain murah ya istilahnya free ya. Usia 30 tahun tetapi minta gaji 5 juta. Kayaknya nggak masuk deh. Nah kemarin juga Berardi juga ada isu juga bahwa Inter akan mengambil Berardi. Dan Berardi kan baru cedera panjang. Dan kedua, kayaknya dia nggak cocok dengan 352-nya Inzaghi. Jadi kayaknya nggak mungkin. Jadi Inter masih mencari siapa nih yang akan menjadi penyerang keempat atau penyerang kelima. Kalau seandainya Arna Taufik dan Korea pergi. Gudmundsson lah yang paling yang diinginkan oleh Inzaghi. Kita lihat aja bagaimana perkembangannya guys. Nah, untuk back ya ternyata Inter menargetkan target utama ada seperti gua bilang kemarin Kiwior ya. Dengan si pemain boloknya ke sana yang udah resmi. Nah, Calafiori ya. Nah, sekarang Kiwior ini kontraknya di Arsenal tuh sampai 2028 guys. Jadi memang masih panjang ya. Karena memang baru dibeli dari Spezia. Nah, kita nggak tahu apakah Inter bisa meminjam atau enggak. Kita tunggu aja guys. Karena memang ini salah satu target Inter. Dan ini kan sebagai pelapis Bastoni ya guys ya. Dengan cederanya si Buchanan, otomatis pelapisnya si Di Marco itu adalah Carlos Augusto. Nah sekarang pelapisnya si Bastoni yang nggak ada ya, kan nggak mungkin Acerbi akan ditaruh di situ gitu loh, kecuali ya Acerbi bisa menggantikan situ, tapi kan usianya juga, jadi nggak mungkin lah guys ya. Jadi kita lihat bagaimana perkembangannya, apakah Kiwior atau si Zeze juga menjadi target. Nah guys, terungkap Nantes menetapkan harga untuk bintang Prancis usia 18 tahun ya. Ini dia usia baru 19 tahun dan ini memang si Nathan Zeze ini oke banget guys ya. Kalau menurut gua ya. Tapi ya dia belum terbukti di klub besar. Dan kalau memang Inter kemarin tawaran 13 juta ditolak. Nah
Kan kemarin gue bilang kan Filip Stankovic juga diminati oleh Nantes, cuman ini belum ada nih update-nya. Yang jelas kalau misalnya Nathan Zeze ke Inter, ya bisa aja si Nantes ini minta sekitar 20 juta. Tapi gue rasa masih turun lah ya, masih bisa turun. Dan bahkan ada yang bilang kalau si Zeze datang ke Italia, dia akan berkembang pesat. Ini juga gila, kan? Tapi ya Inzaghi seperti gua bilang kemarin, dia pengennya pemain-pemain yang sudah jadi ya, kayak si Hermoso lah, kayak Rodriguez lah, itu yang diinginkan. Tapi ya balik lagi ini visinya Oktri tadi ya, pengen pemain muda tapi murah ya, nggak ada sekarang ya guys ya. Tapi ya kita lihatlah apakah Zeze ini bisa didatangkan atau tidak, atau Kiwior sebagai pemain yang didatangkan dengan skema pinjaman. Nah, ini mencuat kembali guys. Ya, ini tentang Bisaka. Auron Bisaka ini kan kemarin kan sempat mencuat waktu itu akan ditukar oleh Dumfries. Nah, ternyata kemarin si West Ham menawar si Wan Bisaka. Wan Bisaka nggak mau guys. Dia maunya ke Inter gitu loh. Kalau nggak musim ini ya musim depan free transfer. Nah, cuman kan belum ada tawaran resmi juga dari MU kalau memang MU menginginkan yang namanya si Dumfries. Dumfries baru ada yang diminati oleh Aston Villa dan itu udah ada konkret ya. Cuman kan belum ada juga penawaran. Nah, apakah Dumfries akan menerima? Kemarin kan udah sepakat nih dia mau menerima 4 juta. Nah, kalau misal ada skema pinjaman Inter mendapatkan uang dari penjualan Dumfries dengan ditukar dengan Wan Bisaka, bisa aja. Tapi kita belum tahu nih. Kita tunggu aja guys, apakah Wan Bisaka ke Inter musim ini atau musim depan. Tapi kalau musim ini si Dumfries perpanjang kontrak, berarti kan Wan Bisaka ini bisa jadi pelapisnya Dumfries atau apa? Dia juga bisa bermain di kiri ya. Wan Bisaka ini gua juga belum begitu tahu, tapi ya dia dulu di Crystal Palace ini bagus banget ya. Cuman di MU dia tidak seperti biasanya. Nah, kita lihat apakah akan terjadi pertukaran atau Inter mengambil Wan Bisaka musim depan secara free. Karena ya mungkin dia juga pengen bermain di Italia ya, bosan juga bermain di Inggris walaupun dia warga negara Inggris, karena pemain-pemain Inggris juga banyak yang bermain di Italia sekarang guys. Jadi kita lihat apakah si Wan Bisaka akan datang musim ini atau musim depan. Kemarin Juventus sudah merebut si Cabe dari Inter ya. Tapi ya seperti Opa Marotta bilang bahwa ya dia tidak meneruskan. Jadi ya bukan persaingan sebenarnya, dikasih aja. Nah, sekarang ada nih bintang Monaco, ini Juventus juga menginginkan. Ini si Aklioce yang pernah gue bilang ya. Ini pemain muda karena si Juventus kan menginginkan si siapa namanya? Koopmeiners ya yang dari Atlanta. Dan Koopmeiners ini kan Atlanta mintanya 60 juta. Nah, sementara si Aklioce ini pemain muda Prancis dan ini harganya kurang lebih 25 juta. Nah, Inter juga menginginkan pemain muda ini. Cuman kan nggak bisa didatangkan untuk saat ini karena kita juga udah menumpuk. Apalagi kayak si Pratesi aja udah berisik ya, nggak dapat jam bermain secara full gitu. Jadi menurut gue ya kalau Juventus mau ambil ya silakan. Memang banyak ya fans Inter melihat wah Juventus ngeri ya dengan pembelian pemain ya. Kita nggak usah fokus ke situ guys ya. Perlu waktu buat mereka menyatukan pemain-pemain baru, apalagi pelatih baru ya, semuanya nggak sesimpel itu guys. Sama juga kayak Conte ada di Napoli, nggak segampang itu untuk menyatukan hanya dalam satu musim. Jadi kita akan lihat nanti guys seperti apa, apakah ini Inter bisa memenangkan persaingan kalau memang Inter berniat mengejar ya. Sebenarnya kalau Inter berniat ya pasti akan dapat, tapi kalau nggak niatnya kayak si Cabe ya, ya kasih Juventus saja lah. Nah, ternyata Inzaghi juga kemarin juga udah bilang bahwa kiper nomor 1 adalah Somers. Tetapi Josep Martinez tampil memukau di Inter Milan. Walaupun Somers tetap dinyatakan bisa menjadi kiper utama, tetapi si Josep Martinez karakter yang kuat selain penampilan teknis yang terkenal di antara tiang dan juga saat menggiring bola. Ini jago main dari kaki ke kaki seorang kiper ya. Jadi ini yang diharapkan si Inzaghi, tapi ya Inzaghi udah menyatakan bahwa Sommer akan jadi kiper utama. Tapi pastilah Josep Martinez ini juga pasti akan mendapat kesempatan menjadi pemain utama. Kita lihat aja nanti guys, ini akan terjadi persaingan untuk penjaga gawang Inter ya. Kita tunggu seperti apa. Nah, ini juga agennya si Bastoni ya. Dia berbicara tentang si Bastoni. Bastoni ini seorang back modern ya, bahkan dia bisa berperan sebagai seorang gelandang gitu loh. Ini luar biasa ya guys ya. Memang nggak gampang mencari back seperti si Bastoni. Dia bilang
Ternyata beberapa tahun yang lalu itu City menginginkan, tapi Inter menolak. Dan kemarin Madrid juga menginginkan si Bastoni, tetapi Inter menutup pintu keluar buat Bastoni ya. Siapa yang mau menjual Bastoni? Bego aja ya kalau ada klub yang punya yang kayak Inter menjual Bastoni, itu nggak masuk akal gitu loh. Dalam beberapa tahun terakhir ya itu yang salah satu ya si City, sekarang ada Real Madrid, dia bilang gitu. Nah, kenapa dia bilang kata si agentnya? Karena memang dia adalah seorang agent seorang back yang komplit dan ini nggak gampang mencari seperti gua bilang. Jadi ya dia akan bertahan di Inter sampai 2028. Semoga aja nanti perpanjang kontrak lagi ya guys dan bisa menjadi legend di Inter. Semoga ya Bastoni jangan kemana-mana ya, tetap ada di Inter. Terus si jurnalis Itali, si Biasin, bantah pertukaran pemain Inter dengan pemain Juve ya. Akhirnya terjawab ya guys ya, jadi tidak akan ada yang namanya pertukaran antara Pratesi dengan Cisa. Kalau Cisa ditukar dengan Korea nggak masalah ya guys, atau ditukar dengan Anatovic, kita mau-mau aja. Atau memang Inter menginginkan Cisa di musim depan secara gratis. Semoga aja guys ya. Yang jelas Pratesi juga pasti akan mempunyai peran penting di Inter untuk musim ini. Dan dia juga pasti akan happy. Ya, kita lihatlah bagaimana 6 gelandang ini dimanfaatkan oleh Inzaghi dan semua 6-6-nya puas. Kita lihat aja bagaimana. Yang penting tidak akan ada yang namanya penjualan Pratesi ke Juventus. Tidak akan pernah, guys. Nah, jadi selain Pratesi ya kita berbicara juga tentang bagaimana eksperimen Inzaghi dari variasi taktis hingga pengelolaan skuad besar dia ya. Kita tahu, guys, Serie A, Piala Italia, Liga Champion, Piala Super, dan Piala Dunia antar klub ya. Tidak akan ada waktu jeda ya buat Inzaghi, apalagi juga jeda timnas nanti juga pemain-pemain juga dipanggil timnasnya. Nah, Simone Inzaghi telah berlatih dengan sebagian sejak tanggal 13 Juli. Jadi belum semua. Kemarin baru pemain-pemain Italia 5 orang baru datang. Nah, antar tanggal 17 akan ketemu dengan Genoa. Nah, si pelatih asal Piacenza itu memiliki skuad yang sangat besar, yang tahun lalu mampu menunjukkan kesiapan untuk segala kesempatan. Nah, tahun ini peristiwa-peristiwa yang setidaknya pada tahap awal akan tampak lebih mudah di atas kertas ya guys. Nah, mewakili peluang mendasar untuk merotasi elemen yang terpenting, Pratesi menuntut ruang untuk penggunaan dia supaya terus dimainkan. Nah, penambahan pemain baru, Zelensky, menambah potensi ofensif yang bisa diandalkan pemain. Nah, pengaturan awal akan 3-5-2. Namun jika memungkinkan, tulis La Rosa, Inzaghi tidak mengesampingkan, memikirkan beberapa eksperimen. Jadi Inzaghi juga sudah memikirkan beberapa taktis, tidak hanya 3-5-2 karena menumpuknya gelandang guys. Jadi kita lihat nanti seperti apa. Semoga aja Inzaghi pasti bisa lah guys. Sudah 3 musim di Inter, dia pasti ini pelatih smart dan tidak banyak bicara guys. Ini yang dibilang oleh si Malesani. Saya sangat menyukai Inzaghi, ahli strategi sejati tapi tanpa meninggikan suara. Dia seorang pelatih yang rendah hati dan dia sudah membuktikan di Inter 3 musim dan dia pasti akan menjadi pelatih hebat nih guys. Jadi kita bangga ya, dan bagaimana perkembangan Inter adalah salah satu faktor Inzaghi. Inter kuat sekarang, semuanya secara karakter itu adalah salah satu faktor Inzaghi guys. Jadi menurut gue ya, dia tidak banyak cingkune ya, kayak pelatih-pelatih yang banyak kayak si Alergi dulu, siapa lagi yang banyak omong gitu. Tetapi Inzaghi, bagaimana dia dibully, bagaimana dia tapi dia tetap slow aja guys. Nah ini dia pelatih yang benar-benar yang kita inginkan. Semoga dia terus di Inter walaupun sampai 2026, semoga aja nanti dia bisa awet terus di Inter ya guys. Kita lihat bagaimana nanti, semoga musim ini sesuai dengan harapan kita dan juga sesuai harapan Inzaghi. Ini dia Carlos Polenta memperingatkan Inter tentang Carboni. Marcel, dia punya bakat luar biasa. Nah ini, ya dibilang si Polenta ya, bahwa kita lihat 1-2 tahun ke depan, ini juga si Carboni ini akan menanjak berat ya, keras. Jadi artinya pertumbuhannya, apalagi di Liga Prancis ya, ini juga Inter harus benar-benar bisa menarik dia kembali. Kita lihat aja nanti kalau memang dia akhirnya datang ke Prancis guys. Kita tunggu aja. Nah ini juga Van Heijden juga sudah resmi dipinjamkan ke klub Belgia. Jadi ini pemain bagus sebenarnya, berusia 24 tahun tetapi dipinjamkan ke sana kemari. Yang kasihan adalah cedera melulu. Jadi ya nggak bisa diharapkan akhirnya Inter
meminjamkan kembali. Sudah banyak pemain-pemain muda yang dilepas guys. Jadi ya ini terakhir ini lagi siapa namanya? Si Carboni ya. Kita lihat guys. Nah, ini yang dibilang oleh jurnalis Lapo De Carlo. Taremi saja tidak cukup, tetapi Inter juga membutuhkan striker keempat. Ini ya, Taremi sudah melengkapi menurut dia kalau tidak ada tambahan striker, berat untuk Inter memenangkan Liga Champions. Sebenarnya dari 3 orang ini udah cukup sebenarnya, tapi ya karena kita mengarungi ada 5 kompetisi, menurut gua memang kita harus punya. Arna Taufik ya belum ada peminat. Si Korea banyak peminat tapi belum ada langkah konkret. Nah, Gudmundsson juga ada masalah. Siapa kira-kira yang akan didatangkan Inter? Kita lihat aja guys ya. Yang jelas ya Taremi juga menjawab keraguan kita, tetapi karena banyaknya kompetisi, bahkan sampai 70 pertandingan untuk musim ini, Inter benar-benar punya striker semua yang benar-benar bisa diandalkan. Semoga aja guys, kita tunggu update-update-nya. Tetap membumi, rendah hati, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.